Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penilai uji kinerja. Perkenalkan, saya Saiful Haq Pardiaman dengan nomor induk mahasiswa 251111042. Saya sebagai guru fikih di MI Asasul Islam Ciranjang, Cianjur, Jawa Barat, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 pada Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2025. Pada video ini saya akan membawakan sebuah materi yang berjudul ibadah kurban, yang dimana materi tersebut merupakan materi kelas 5 semester 6 tahun pelajaran 2024-2025. Dan pada pembelajaran ini saya menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Kira-kira seperti apa videonya? Mari kita simak bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Baik. Sebelum Bapak belajar, kita pembelajaran, Bapak mau kita berdoa dulu bersama-sama ya. Pimpin sama KM. Silakan. Mana KM-nya? Tunjuk aja sama Bapak. Awas sokan. Sekarang kita lanjut sama pembiasaan ya. Pembiasaannya seperti apa? Biasanya berdoa. Raditu Depa Ajara, Farel, Ismail, angkat tangannya. Ismail, ya. Jafar, Majid, Fakih, Muhammad Alwi, Muhammad Fahri Maulana, Fahri Maulana Ibrahim, Nadia, Naura, Naisira, Najwa, Nisa. Pak, sebelum pembelajaran selanjutnya Bapak mau mengulas dulu yang kemarin. Yang minggu kemarin kerjaan apa? Tentang apa bikinnya? Bukan, yang kemarin ibadah haji dan apa ibadah haji? Ayo, jawab. Farel. Sudah dibaca ya di rumah ya. Baik. Apa itu ibadah haji? Wah, ibadah haji. Ibadah haji suka dilaksanakan pada tanggal berapa? Sepuluh.
Sekarang Bapak mau menjelaskan atau tentang ibadah kurban. Ada tahu ibadah kurban apa? Tahu nggak? Apa aja ibadah kurban? Ayo. Ibadah kurban, tahu nggak? Kurban itu apa? Kurban menurut bahasa apa? Dekat. Jadi kalau menurut istilah apa? Beribadah kepada Allah dengan mendekatkan diri. Seperti seperti apa? Contohnya aja. Contohnya seperti apa? Seperti menyembelih hewan. Terus ayo apa? Nah, nanti Bapak jelaskan sambil kalian melihat dari itu yang sudah Bapak bikin ya. Terus apa aja yang bisa dikurbankan? Kerbau boleh. Sekarang Bapak akan menjelaskan dulu sebelum kita membahas yang lainnya ya. Nanti adik-adik akan mengerjakan soal yang terakhir paling sebelum kita duduk kita mau membuat tes soal. Baik anak-anak, sekarang kita lihat dulu apa dalam video ini apa aja yang termasuk dalam pengertian kurban dan apa aja yang bisa dikurbankan. Nonton aja. Nanti kalau ditanya harus bisa jawab. Sejarah dari kurban. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan waktu untuk berkurban. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu ya. Apakah kalian melihat proses penyembelihan kurban? Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan kurban itu? Dasar untuk berkurban. Ibadah kurban merupakan syariat para rasul yang masih berlaku pada umat Nabi Muhammad SAW. Ibadah kurban tidak ada sejak masa Nabi Adam alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai nampak jelas atau tidak untuk diikuti oleh umat Nabi Muhammad SAW. Tujuan dilaksanakan kurban adalah supaya seseorang lebih mendekatkan diri kepada Allah. Nah, apa tujuannya barusan? Ya, fokus. Ya, yuk. Ananda sholat soleha, kita umat Islam memiliki dua hari raya, yaitu Hari Raya Idul Fitri dan juga Hari Raya Idul Adha. Hari Syawal setelah umat Islam menyempurnakan ibadah puasanya di bulan suci Ramadan. Sedangkan Hari Raya Idul Adha dirayakan umat Islam setiap tanggal 10 Zulhijjah. Hari Raya Idul Adha disebut juga Hari Raya Kurban, karena setelah pelaksanaan sholat Idul Adha dilanjutkan dengan penyembelihan hewan kurban.
Lalu, apa arti dari kurban itu sendiri? Ada berapa hari raya? Hari raya Idul Fitri pada tanggal 1. Hari raya Idul Adha? Ya, lanjut. Kurban menurut bahasa artinya adalah sedekah. Sedangkan dua, kurban adalah beribadah kepada Allah dengan cara menyembelih hewan kurban pada hari ke-11 untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, tujuan dilaksanakan ibadah kurban adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengurangi. Lalu, bagaimana sebenarnya sejarah kurban itu? Tentunya kita sudah pernah mendengar sejarah kurban dan yang lain. Pertama kali diperintahkan Allah kepada dua putra Nabi Adam alaihissalam, yaitu Qabil dan juga Habil. Lalu, selanjutnya perintah berkorban juga diperintahkan Allah kepada Nabi Ibrahim di Hajar dan remaja. Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi pada suatu malam diperintahkan untuk membawa putranya. Pada awalnya, Nabi Ibrahim alaihissalam merasa ragu kalau perintah dalam mimpi tersebut adalah bisikan setan. Namun pada akhirnya, Nabi Ibrahim alaihissalam menjadi yakin setelah mimpinya itu terulang 3 malam secara berturut-turut dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dengan berat hati, akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam menyampaikan pesan ibunya kepada Nabi Ismail. Apa yang dikatakan oleh Nabi Ismail? Ternyata jawaban Nabi Ismail adalah dia tidak keberatan. Ya, Baik, setelah anak-anak melihat video tadi, Bapak akan menyimpulkan apa itu ibadah kurban. Nah, ibadah kurban adalah apa kurban itu? Ya. Sedangkan menurut istilah? Nah, sejarahnya ibadah kurban itu berasal dari apa? Dari siapa? Nabi apa? Apa aja yang menjadi sejarahnya banyak? Yang pertama tadi Nabi Ibrahim, terus yang keduanya apa lagi? Pertama kali diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dua putra. Siapa nama putranya? Nah. Terus ibadah kurban di gereja itu dia sebelum kurban suka melaksanakan apa dulu? Sholat id apa namanya? Jadi sholat id Idul Adha. Baik. Sekarang Bapak akan ngasih soal.
Ayo. Dipapa aja, dipapa. Di tungguin estafet. So, udah. 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 Baik, jika mungkin waktunya sekarang sudah bisa, Bapak membuat kesimpulan. Masih ingat yang tadi? Bapak kesimpulkan. Yang pertama itu hewan. Apa tadi tentang pembelajaran apa? Hewan? Apa aja yang bisa dikorbankan? Terus sejarahnya yang pertama kali Allah perintahkan kepada Adam. Sebelum menyuruh dua putranya siapa aja? Nah, terus Nabi Ibrahim, Allah menyuruh kepada Nabi Ibrahim untuk dan bernama Ismail. Alhamdulillah. Baik anak-anak. Biar lebih paham dan mengerti. Nah, baik, supaya pembelajaran ini menjadi lebih berkah dan bermanfaat bagi kita, Bapak tutup dengan ucapan hamdalah dan doa kifarat majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.